Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum. Bisa dikecilkan sedikit volumenya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Sebab Allah berjanji di dalam Al-Quran, apabila kita hamba-hamba Allah mau bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Dan itu janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surat nomor 14 ayat yang ke-7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ta'adzana rabbukum. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika Allah memberikan maklumat, memberikan pemberitahuan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Sungguh, jika kalian bersyukur, aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Ini janji Allah pada jemaah. Kalau kita bersyukur, Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita. Kita ambil contoh ya. Ada banyak hamba-hamba Allah ketika masih kecil, masih sekolah di SMP dan SMA, diberi ujian, dia sering sakit-sakitan. Langganannya dokter. Sebentar-sebentar masuk rumah sakit. Tapi dia bersyukur kepada Allah. Diberi sakit, dia tidak mengeluh. Dia berobat dan terus bersyukur kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu misalnya. Ketika dewasa itu loh diberi kesembuhan. Dan ini banyak ceritanya seperti ini, banyak. Ini namanya diberi tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang asalnya sakit-sakitan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin yang di sini di masjid ini pasti ada yang mengalami. Ada yang dulunya di masa kecilnya hidupnya sangat kekurangan. Orang tuanya hidupnya pas-pasan. Terkadang bayar sekolah tidak bisa. Terkadang beli sepatu baru untuk sekolah juga tidak bisa. Tapi sekarang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti itu, ada. Dan ada banyak kisah para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri
yang belajarnya dahulu tidak bisa beli kitab, bayar pondok juga tidak bisa, jadi cari pondok yang gratisan. Bahkan karena tidak mampu, itu sering membantu kiai dahulu. Saya punya teman-teman seperti itu. Jadi berkhidmah kepada kiai, bantu dalem. Kalau dulu zaman dahulu di Kediri disebut dengan bantu dalem. Sekarang setelah menjadi kiai atau ustadz, diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya diberi tambahan nikmat. Karena mau bersyukur. Dan kita harus yakin itu. Kita harus yakin. Dan sebagian para ulama kita ketika menafsirkan la in syakartum ini, jika kalian mau bersyukur, syukur yang paling utama adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu syukur yang paling utama. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah yang lain selain tauhid, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berjanji, la azidannakum, sungguh benar-benar aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Diberi tambahan nikmat. Dan nikmat itu tolong jangan dipersempit, dibatasi hanya berupa uang atau gaji atau penghasilan atau keuntungan dagang. Nikmat itu banyak. Jadi diberi tambahan nikmat itu banyak. Tadi contohnya, yang dulu sakit-sakitan diberi kesembuhan, itu namanya nikmat yang diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan nikmatnya. Yang dulu tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan, itu namanya tambahan nikmat. Namun sebaliknya, wala in kafartum, sungguh jika kalian kufur, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu berat. Jadi Allah memberitahukan kepada kita, kalau kita tidak mau bersyukur, siksaan itu berat. Saya mau tanya para jamaah, sholat 5 waktu itu menghabiskan berapa jam? Tidak berapa jam, hanya setiap sholat itu beberapa menit saja, sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah. Ini nanti sebentar lagi kita sholat duhur, berapa jam? Bukan jam, mungkin hanya 10 menit. Kalau imamnya panjang dikit, banyak yang berkomentar 15 menit misalnya. Jarang sholat 15 menit itu berarti. Paling 10 menit sudah selesai. Syukur kita 10 menit. Rezeki yang kita terima tidak pernah berhenti. Coba terus kita dapatkan. Makanya kita hendaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan sebagai bentuk syukur, kita sampaikan ucapan terima kasih kepada takmir masjid. Nama masjidnya apa ini berjamaah? Ada namanya, Al-Ikhlas, di komplek Zanzipur 5 Kepanjen. Terutama kepada Bapak Imam kita terima kasih banyak telah diberi waktu. Mudah-mudahan yang telah memberikan waktunya, tempatnya untuk pengajian ini dalam rangka untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam ini diberikan pahala dengan sebaik-baik pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab yang sudah kita kaji beberapa pertemuan, yaitu yang berjudul Mi'atu Su'alin wa Jawabuhu, 100 pertanyaan dan jawabannya, fi aqidati tauhidi, yang membahas tentang akidah tauhid. Saya lanjutkan di sini. Terakhir pembahasan kita adalah pertanyaan nomor 16. Sekarang masuk pertanyaan yang ke-17. Berkata penulis kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Asy-Sya'lan. Beliau mengatakan, As-su'alu as-sabi'a asyara, pertanyaan yang ke-17, berbunyi, ma ta'rifu tauhidir rububiyyati, apa yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya Allah.
Jadi di sini ada pertanyaan berbunyi, apa yang dimaksud mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya Allah? Al-jawab, jawabannya adalah ifradullahi fi af'alihi, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi yang dimaksud adalah kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya, mithlu al-khalqi, Allah itu menciptakan makhluknya. Dan ini adalah perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan sesuatu, tidak ada. Adapun misalnya kita punya apa misalnya para jamaah? HP ya. Saya beri contoh HP misalnya. HP itu bukan bukan ciptaannya manusia. Sebenarnya kalau dalam belajar tauhid, HP itu tidak boleh dikatakan ciptaan manusia, rakitan manusia. Karena bahannya sudah diciptakan Allah. Bahan kacanya sudah ada, bahan plastiknya sudah ada, bahan logamnya sudah ada semuanya. Manusia hanya merakit saja, mengolah bahan-bahan yang sudah disiapkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah, seorang muslim dan muslimah, ini wajib meyakini Allah lah satu-satunya zat yang maha mencipta. Semua yang ada di langit dan di bumi, di alam semesta ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warizki, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Yang kedua adalah dalam hal pemberian rezeki. Jadi rezeki itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu apa contohnya? Al-Imam Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisanul Arab itu menjelaskan rezeki itu jangan difahami hanya al-mal, harta atau uang saja. Rezeki itu bisa berupa al-iman. Iman itu rezeki. Rezeki itu apa? Pemberian Allah itu, pemberian Allah. As-sihah, kesehatan juga rezeki. Az-zauj, pasangan hidup. Ibu-ibu mendapatkan suami itu rezeki. Bapak-bapak diberi istri itu rezeki. Semua itu rezeki. Tapi kalau kita di masyarakat yang tidak pernah ngaji, dikira rezeki hanya duit. Wah, aku enggak duit rezeki loh. Padahal rezeki sehat itu rezeki loh. Sekarang kita tidak memiliki uang, tapi badan kita sehat. Berarti kita diberi rezeki berupa apa? Kesehatan. Pilih mana para jamaah? Panjenengan badannya sehat, kemudian penghasilannya pas-pasan, misalnya 1 juta per bulan itu kurang sekarang ini. Kalau anaknya 3 atau 4 itu kurang. Atau panjenengan penghasilannya 25 juta per bulan tapi sakit-sakitan. Misalnya sakit terus, baru keluar dari rumah sakit, pulang sebentar, masuk rumah sakit lagi. Pulang, masuk rumah sakit lagi. Pilih mana Pak? Gaji 25 juta, sakit-sakitan atau 1 juta sehat walafiat? Nah ini, podo, kalau lagi sami, milih sing gajine 20 juta, awake sehat, sama, podo lek ngono. Berarti kene ya kedunya nak dhewe ya, podo. Jadi mesti kita milih yang gajinya besar, badannya sehat. Tapi boleh, oleh Allah boleh kok, tidak dilarang. Yang penting ketika diberi rezeki berupa harta, tidak lupa harta itu ada haknya orang lain, itu saja yang penting. Jangan harta itu dimiliki sendiri, tidak boleh. Karena harta yang diberikan oleh Allah itu masih ada hak-hak dari selain kita. Jadi panjenengan ya para jamaah, mohon maaf, yang sudah bekerja lama, tolong di dalam harta kita itu ada haknya orang tua kita loh. Mosok rek bapak sarungnya bedah kabeh kan itu kok nih, kopiah ireng sampai kuning kabeh. Ya dibelikan para jamaah. Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Karena kita diberi rezeki, di dalam rezeki kita ada hak orang tua kita, ada hak istri kita, anak kita, hak kerabat-kerabat kita. Ayo para jamaah, yang uangnya banyak, yang rezekinya luas, saudaranya, saudara kandung, yang motornya jelek,
sampean kengken ngedol, ditukokne motor sing apik. Lah ra iso tuku sing anyar ya bekas tapi yang penting masih bagus lah. Ayo para jemaah. Kita buktikan bahwa kita ini paham bahwa itu rezeki dari Allah. Dan di dalam rezeki kita ada titipan yang Allah titipkan kepada kita, padahal itu milik orang lain. Nanti barokah rezekinya. Supaya kita tidak 25 juta tapi badannya sakit-sakitan. Tapi 25 juta badannya sehat. Jadi rezeki itu luas. Allah itu yang maha memberi rezeki. Tapi kita untuk mendapatkan rezeki Allah harus usaha, itu harus usaha. Di dalam Islam tidak boleh bermalas-malasan. Saya mau cerita sedikit ya. Saya itu keluarga saya juga TNI. Paman saya banyak yang di TNI Angkatan Darat. Kerabat-kerabat saya banyak sekali. Kakek saya Brimob, kakek saya. Paman saya satu pensiun kolonel, satunya brigjen, TNI Angkatan Darat semuanya. Itu saya kagum dengan ada dulu di YouTube, sampai ketik seorang pemuda, beliau ini daftar TNI 10 kali baru diterima. 10 kali baru diterima. Daftar pertama gagal. Mulai daftar yang Akmil gagal, daftar sampai secaba gagal, kemudian secata gagal, terakhir diterima di Akmil, Masya Allah, setelah 10 kali. Maka di sini kalau kita sudah paham Allah yang maha memberi rezeki, tidak boleh kita putus asa dari rezeki siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kagum dengan anak muda ini, Masya Allah, 10 kali baru diterima. Kemudian saya kapan hari ketemu dengan seorang anak muda juga. Sekarang beliau kuliah di Universitas Islam Madinah. Sebelumnya kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Anak muda dari Pasuruan. Celak mriki nggih Pasuruan. Nah, mengunjungi pesantren saya beliau. Anak muda, usianya masih sekitar 24 atau 26 tahun. Namanya Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf namanya. Ahmad Yusuf beliau. Anak muda, ustadz muda ini dari Pasuruan. Ibunya janda. Berkali-kali daftar sekolah tidak diterima. Akhirnya beliau diterima di Al-Azhar Mesir. Dijalani, padahal beliau itu ingin sekolah di Universitas Islam Madinah supaya dekat dengan kota Nabi, dekat dengan Makkah, bisa umroh setiap saat, bisa haji setiap tahun. Tapi qadarullah wa masya'afa'al, berkali-kali daftar tidak diterima. Bahkan daftar di Universitas Lipia Jakarta juga tidak diterima. Kemudian Allah mudahkan diterima di Al-Azhar Kairo, Mesir. Semester 7 tiba-tiba beliau mendapatkan panggilan untuk sekolah di Universitas Islam Madinah. Sekarang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Madinah. Ini saya sampaikan bahwa rezeki Allah itu harus diambil dengan usaha, tidak boleh bermalas-malasan. Harus diambil dengan usaha. Memang Allah maha memberi rezeki, tapi kita tidak boleh berpangku tangan atau menunggu. Kita harus mau mencarinya. Kita harus mau meraihnya. Kemudian yang ketiga, wa inzalil madari, menurunkan hujan. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan Allah. Yang menurunkan hujan ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Baca berita enggak para jamaah? Ada seorang pawang hujan di mana itu? Di sirkuit itu loh, mana? Lagi viral itu. Tidak bisa menghentikan hujan, ya tidak bisa. Yang mampu menghentikan hujan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin hujannya berhenti, mohon kepada Allah supaya hujannya berhenti. Ada doanya itu. Jadi tidak perlu mendatangkan pawang. Doanya apa? Allahumma hawalaina la alaina. Jadi kalau hujan deras, kemudian timbul para jamaah, angin kencang, dikhawatirkan terjadi banjir, panjenengan berdoa, Allahumma ya Allah hawalaina, turunkan hujan itu jauh dari kami, di sekitar kami saja. Wala alaina, jangan langsung menimpa kami. Ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW.
Rasulullah sedang khutbah ini, khutbah Jumat. Ini hari Jumat. Datang orang Badui. Badui ini masuk masjid. Dan orang Badui ini kalau datang di kota Madinah, sahabat-sahabat itu suka. Kenapa? Karena membawa hal yang baru orang Badui itu. Datang, Rasulullah sedang khutbah lah. Harusnya kan diam dulu, nanti kalau selesai khutbah baru ngomong. Enggak, ya Rasulullah, ternak-ternak kami mati, bahan-bahan kami tidak ada, kami kelaparan, kekeringan, tidak ada air. Berdoalah kepada Allah ya Rasulullah agar Allah menurunkan hujan. Rasulullah berdoa, langsung berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Diulang-ulang oleh Nabi, turun hujan. Bener, yang berdoa siapa? Nabi Muhammad SAW, manusia yang bersih dari dosa, yang banyak ibadahnya, yang bertakwa. Turun hujan. Ternyata hujannya ini turun sepekan penuh saat Jumat itu. Dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya hujan tidak reda. Panjenengan sudah pernah tinggal di Arab atau pernah umroh dan haji? Yang pernah coba diingat-ingat. Tanah Arab itu para jemaah, atasnya itu pasir. Dan terus nginggilipun itu apa? Wedi, tapi wedinya pasirnya beda dengan sini. Pasirnya itu oranye gitu loh warnanya. Bukan oranye, apa namanya? Apa namanya itu? Bukan oranye. Coklat muda itu apa namanya? Krem. Pasirnya itu warnanya krem. Jadi kayak coklat-coklat tapi muda gitu pasirnya. Dalamnya jangan dikira ya. Di Arab itu dalamnya itu bukan pasir, Pak. Tanah berbatu, dalamnya lagi batu. Jadi kalau Arab itu hujan, Arab mana saja sudah, mau Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Yaman. Kalau hujan dan hujannya deras, tidak segera reda, itu pasti menimbulkan banjir. Ketika saya sekolah di Makkah itu, sudah biasa banjir kami. Segini Pak, rata-rata. Ya memang masih separuhnya ban, belum menenggelamkan ban. Tapi mobil itu jalan nih. Masya Allah nggih, banyu ini so ngelakoknya mobil. Mobil itu banjir segini loh. Mobil itu bisa jalan sendiri. Pindah dari sini bisa pindah ke sana, bisa ke sana. Itu saya alami. Dan dulu sebelum saya datang ke Mekah itu, pernah Ka'bah itu seperempatnya atau lebih itu tenggelam air. Hujan. Jadi di Arab itu kalau hujan, airnya tidak meresap, mengalir dia. Karena peresapannya susah, di bawah ini batu cadas. Akhirnya oleh pemerintah Saudi Arabia, saya lupa tahun berapa, yang jelas saya masih di sana, itu jalan-jalan di Makkah itu dikeruk, dipasangi gorong-gorong. Kinten-kinten ya gorong-gorongnya sak gede ini prauto nih, bake prauto nih loh. Bake prauto, truk, baknya truk gitu loh, tahu ya belakang itu. Itu sepanjang jalan dibuat gorong-gorong. Supaya kalau datang hujan, airnya masuk gorong-gorong. Karena mereka belum ada selokan, kita belum ada di Arab karena jarang hujan di sana. Tapi kalau sekali hujan tidak kunjung reda, itu bisa menyebabkan apa? Banjir. Singkat cerita para jemaah, seminggu kemudian Badui ini datang lagi. Jumat berikutnya datang lagi. Ya Rasulullah, rumah-rumah kami hancur. Karena rumahnya orang Arab itu dari tanah liat di apa? Ditempelkan di batang-batang kurma. Jadi ini pilarnya ini batang kurma. Kemudian atasnya ini pelepah-pelepah kurma ditempel-tempeli apa? Tanah yang dicampur dengan air. Tidak ada semennya zaman dahulu. Rumah-rumah begitu masih ada. Panjenengan kalau pengen tahu kalau pas ke Saudi Arabia, pas umroh, kalau boleh sama pembimbingnya pergi ke rumah-rumah kuno. Itu betul-betul tanah, teplok-teplok tanah. Tapi di sana tidak mengapa karena jarang hujan. Tapi begitu ada hujan, itu leder bahasa Jawanya, apa leder? Jadi, nggak ada semennya itu, leder itu. Jadi tinggal kayu-kayunya saja. Akhirnya rumahnya hancur, ternaknya mati. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menghentikan hujannya. Mau jaluk udan, saya gitu udani terus minta dihentikan hujannya. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah supaya hujannya dipindah. Allahumma hawalaina la alaina. Dicoba. Kalau pas hujan deras, angin, panjenengan berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, pindahkan hujan di sekitar kami saja, jangan menimpa kami, tepat di atas kami. Sebenarnya fikih hujan itu ada. Ini mumpung musim hujan ya, saya singgung ya. Jadi kalau ada hujan, pertama kali hujan turun itu bacalah doa Allahumma shayyiban nafi'an. Napa dongane?
Allahumma ya Allah, sayyiban, berikanlah hujan, karuniakan hujan, nafian, yang mendatangkan manfaat. Bukan hujan yang merusak sawah, bukan hujan yang menyebabkan banjir dan menenggelamkan, tapi hujan yang membawa manfaat. Pokoknya kalau udah hujan, rintik-rintik jenengan dang donga, Allahumma sayyiban nafian. Nanti derasnya itu terukur gitu loh. Jadi tidak terus sekali sampai menyebabkan banjir. Kalau hujan tidak kunjung reda, kemudian mengkhawatirkan banjir, baca tadi doanya, Allahumma hawalaina la alaina. Kalau hujan tidak kunjung reda, tapi hujannya hanya rintik-rintik terus tapi awet berjam-jam, itu ada doanya lagi. Bebas tapi doanya. Silakan baca doa sesuai dengan keinginan kita. Doa permohonan tentang kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi waktu antara hujan dengan reda itu waktu mustajab untuk berdoa. Hadisnya sahih ini. Silakan berdoa. Panjenengan punya doa-doa apa saja yang belum dikabulkan Allah, baca ketika turun hujan itu. Apalagi panjenengan perjalanan jauh, safar, lungo, tindak tebih, baca doa. Dan nanti kalau hujan sudah reda, itu ada lagi tuntunannya. Bacalah doa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diberi hujan berkat karunia Allah dan rahmatnya Allah. Hafal enggak ini doa-doanya, Pak? Kalau pertama turun hujan apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, karuniakan hujan yang bermanfaat. Kalau enggak paham bahasa Arabnya, enggak apa-apa bahasa Indonesia. Ya Allah, semoga hujan ini membawa manfaat. Basa Jawa nih, doa Allah mugi-mugi Jawa menika ndugekake manfaat. Begitu. Itu nanti hujannya itu bermanfaat. Sebab hujan itu kadang-kadang menakutkan, bisa banjir, bisa merusak tanaman. Tanaman apa yang rusak biasanya karena hujan? Lombok. Lombok itu bisa rusak karena hujan. Bahkan tetangga saya itu jagung itu rusak karena hujan. Jagung itu enggak mau banyak-banyak air. Maunya banyak keringnya, bisa rusak karena hujan. Jadi semua ambruk-ambruk, masih kecil sudah ambruk-ambruk rusak. Kembali kepada pembahasan tadi, kita wajib mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Seperti apa tadi? Al-Khalqi mencipta, Ar-Razqi memberi rezeki, Inzalil matar menurunkan hujan, apalagi Al-Ihya mewafatkan, itu hanya Allah yang bisa. Al-Imat, kemudian Al-Ihya menghidupkan, Al-Imatah mewafatkan atau mematikan, apalagi At-Tadbir mengatur alam, ini semuanya Allah. Kemudian apalagi Asy-Syifa mendatangkan kesembuhan, Allah. Semuanya Allah itu. Dan ini wajib kita esahkan Allah dalam semua perbuatan-perbuatannya. Pertanyaan berikutnya, As-su'alu ats-tsamina asyara, pertanyaan ke-18 berbunyi, ma ta'rifu, apa definisi atau arti dari tauhidil uluhiyati, tauhid uluhiyah? Al-jawab, jawabannya, ifradullahi, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah bi af'alil ibadi, mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba, allati syara'aha lahum, yang Allah mensyariatkan atau mengajarkan perbuatan-perbuatan itu kepada hamba-hambanya. Mithlu, contohnya, ad-du'a'u, berdoa. Jadi dalam berdoa kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya harus apa? Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insya Allah kalau kita berdoa karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, pertama kita mendapatkan pahala. Yang kedua, kita akan dikabulkan doa-doa kita. Saya sering sampaikan di pengajian-pengajian para jemaah, kula mboten bosan-bosan. Saya tidak akan bosan-bosan. Perbanyak doa. Manusia itu sangat butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongannya, butuh kepada rezekinya. Makanya perbanyak doa para jemaah. Sering saya itu ditanya oleh jamaah-jamaah saya para jemaah di WA, Ustadz saya punya masalah begini. Saya jawab, perbanyak doa. Yang pertama mesti perbanyak doa. Semua masalah bisa selesai dengan doa,
Setelah itu ikhtiar, usaha semampu kita. Insya Allah ada jalan. Tapi perbanyak dulu apa? Doa. Karena doa yang harus didahulukan. Karena tanpa bantuan dari Allah, ikhtiar kita tidak mendatangkan hasil. Tapi kalau kita mendahulukan Allah dulu, baru kemudian usaha, insya Allah usaha kita diberkahi oleh Allah. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Saya kemarin ketemu dengan seorang pengusaha muda. Beliau ini usaha bubur, bubur apa? Ayam. Tahu preso bubur ayam ya? Bubur ayam. Biasanya di kota-kota itu untuk makanan orang sakit, anak-anak bayi itu bubur ayam. Bubur. Isinya ya ada ayam, ada kacangnya, ada apa gitu ya. Gorengannya. Beliau ini cerita, pernah di Kediri itu 2 kali gagal, 1 kali berhasil. Begini ceritanya. Misalnya di jalan ini, beliau buka di sebelah sana, gagal. Setelah berapa waktu gagal? Maksudnya gagal tidak laku. Laku sebentar kemudian tidak laku, sepi sampai tidak laku. Pindah di sebelah sana lagi, tidak laku. Baru pindah lagi yang ketiga sampai sekarang bertahan 2 tahun laku. Padahal 1 jalur loh. Berarti kita kalau misalnya tidak laku, jangan langsung putus asa, jangan langsung ganti profesi dulu. Di jalan itu dulu, pindah tempat dulu. Saya sendiri pernah mengamalkan perjuangan. Jadi pernah mengamalkan hal yang serupa. Saya dulu ketika masih mondok itu pernah jualan. Dan betul, kalau jualan di kampung ini tidak laku, pindah di kampung lain-lain itu laku. Jadi jangan kalau kita di sini sudah tidak laku, kita tidak mau ke kampung yang lain, pergi ke kampung yang lain. Apalagi sekarang pakai motor mudah, pergi. Insya Allah di sana laku. Kita ambil contoh ya, contoh lagi. Rumah-rumah makan Padang itu loh. Saya sering makan di rumah makan Padang, terus saya ngajak ngobrol pemiliknya itu. Itu sering pindah-pindah itu. Dari sini pindah sana. Itu biasanya setelah sekian lama pindah, baru di situ menetap setelah laku keras. Padahal tetap di kota itu. Tapi kenapa kemudian laku yang dulu tidak laku? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari teman-teman kita, saya itu tinggal di Pare itu, tetangga saya itu banyak orang Cinanya. Tapi mereka itu kita kalah, bener. Memang mereka bukan muslim ya, tapi kita kalah. Sebagian orang Cina Pare sudah ada yang masuk Islam, tapi yang non muslim kita kalah usahanya dengan mereka. Ikhtiarnya itu loh kurang kita. Saya punya tetangga itu punya toko, itu sepi bertahun-tahun sejak saya kecil. Ibu saya cerita kepada saya, pemilik toko ini dulu tuh tidak pernah jajan. Sampai gayane jajan, kono gak tahu jajan. Kenapa? Tidak ada penghasilan, tokonya sepi. Tapi dibuka terus. Baru laku setelah saya perguruan tinggi loh, coba. Bertahun-tahun. Itu orang Cina itu tahan. Kalau orang Jawa wes ganti ya, tutup. Bener ini. Saya katakan bener. Nyata ini. Mereka bertahan lama. Ikhtiarnya terus. Padahal mereka bukan orang beriman ya, bukan orang muslim. Tapi mereka memiliki semangat yang kita kalah. Kadang-kadang kita orang Islam kalah dengan mereka. Kita mudah putus asa. Ini banyak contohnya. Ada lagi tenggen kulon niku enten tiyang sadean ketan. Preso ketan ya. Ketan kali bubuk nih lah, diparuti klopo nih lah. Ketan dengan bubuk, tahu bubuk ya, dari deli itu, coklat, diparutkan apa? Kelapa. Kelapanya nggak boleh muda-muda, nggak boleh tua-tua, pokoknya sedengan itu. Ketan. Itu cerita setiap hari masak ketan 3 kilo itu nggak laku, itu berwaktu-waktu lama, nggak tahu saya lupa, entah 3 bulan apa. Terus ditanya sama tetangga-tetangga, terus buat apa? Dibuang nggak? Saya makan sendiri. Jadi pendino makan ketan. Wajahnya gak ketan mungkin gitu. Jadi tiap hari makan ketan. Sekarang para jamaah, panjenengan kalau ke sana itu ngantri dulu untuk duduk di tempat itu. Ngantri dulu. Padahal cuma ditambahi itu loh. Susu itu loh, apa namanya? Creamer apa itu di susu. Ya, cuma tambahi ketan, tambah susu. Laris itu sekarang.
Yang duduk di situ penuh. Kita kalau saya mau ke situ pengen mampir, kok gak tahu sate. Jadi timbangannya kasih itu bablas. Ya Allah penuh. Dulu tidak ada orang beli, dimakan sendiri ketannya. Dimakan sendiri pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan ketekunan. Oleh karena itu, seorang muslim harus banyak berdoa. Silakan dipraktekkan para jemaah. Yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita lagi. Ini jamaah saya. Beliau guru. 11 tahun lebih tidak punya putra. Sampai garwane niku sanjang ngeten. Wis Pak, sampean golek garwa maneh, bebeke engko sampean sik iso duwe anak. Ketoke aku iki sing mandul. Tapi bapak guru ini tidak mau menikah lagi. Sudah sadung cinta dengan garwane, wis gak apa-apa Dek, gak diare apa. Terus dia dikasih tahu, coba istrimu dipijatkan di tukang pijat. Dipijat ternyata itu ada kelainan pada kandungannya. Setelah dipijat, sekarang putranya sudah 3, yang satu sudah perguruan tinggi. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita punya senjata apa orang muslim? Doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Walaupun ini bukan hadis dhaif ini ya. Tapi para ulama mengatakan ucapan ini benar adanya. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Apalagi kalau kita mendengar hadis Nabi yang lainnya. Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya apa para jemaah? Walaupun doa kita belum dikabulkan oleh Allah, setiap kali kita memanjatkan doa, berarti kita dianggap beribadah. Berarti ada pahalanya enggak? Ada pahalanya. Sekarang kalau kita berdoa sehari, kita perbanyak, berarti pahala kita banyak enggak? Banyak. Insya Allah nyantol para jemaah. Coba nggih. Sekarang tanggal pinten niki? 28 apa 29 niki? 29. Iya. 20 sekarang tanggal berapa? 28 November ya. Ingat 28 November. Insya Allah saya datang bulan depan pas juga akad keempat Desember. Sekarang coba ada yang malu atau saya cari yang tidak malu aja, anak-anak muda aja, yang muda-muda. Siapa yang punya pengharapan kepada Allah sampai sekarang belum kesampaian? Cinta yang mau ngacung nggak apa-apa. Jenengan nopo? Menurut kerja belum lunas. Nggak usah disebutkan ya. Berdoa terus. Tapi usaha loh ya. Yakin pada saatnya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya tanya, jenengan tadi sudah berdoa untuk supaya lunas hutangnya enggak? Sudah. Kemarin. Hari ini berapa kali? 1 kali, kurang 100 kali. Loh bener ini, saya bukan guyon ini. Sudah tahu hutangnya supaya doa supaya hutang lunas, tahu enggak? Nanti saya tuliskan. Saya ucapkan sekarang enggak apa-apa. Kalau bisa nulis. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman siwak. Ini doa hadis sahih. Siapa yang punya hutang baca doa ini dan usaha lunas hutangnya. Saya punya kisah ini. Jadi dai itu kisahnya banyak. Soalnya sering diceritani wong. Piantun Jombang tahu? Utaranya Kediri, tetangga saya. Beliau itu dulu usaha apel kirim ke Bandung, ditipu. Rumahnya terjual, truknya terjual, ditipu di Bandung sana. Tidak dibayar. Sudah kadung kulaan apel banyak dan sebagian apel belum dibayar. Ternyata di sana ditipu. Ini banyak penipuan begitu, hati-hati para jemaah. Kemarin juga ada katanya dipesannya apa kemarin itu? Tidak dibayar, akhirnya dibagi-bagikan ke orang-orang itu. Ibu saya termasuk dapat bagiannya. Apa lupa saya kemarin. Pepaya atau apa, dipeseni sampai 3 ton gak dibayar para jemaah. Datang di pasar itu orangnya ditelepon gak datang. Itu banyak penipuan seperti itu para jemaah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini tertipu di Bandung sana. Terus dia ini seperti orang stres itu apa para jemaah? Depresi itu, linglung. Belum sampai gila atau stres berat belum, linglung. Ketemu temannya jamaah pengajian saya. Namanya Pak Fatoni teman ini. Sekarang pengusaha di Batu beliau. Diginikan karena dia santri kan, santri. Sampai ini loh santri gitu. Sampai santri.
Biyen karo kiai diajari ojo ngono. Iki ujian, sampean kudu iman, iki takdiri Allah, takdiri sing apik ana sing elek. Kok ngono gak pantes santri, dilolokne. Nggih rada keras, pokoknya Bapak dari Batu itu cerita saya agak keras, saya ingatkan Ustaz. Lah mosok santri kok kaya ngono gitu. Memang betul dia dulu santri. Akhirnya langsung dia apa? Sadar para jemaah. Sudah sempat kayak uang bingung gitu loh. Kayak orang bingung. Akhirnya dia sadar para jemaah. Apa? Cari rongsokan. Sehabis itu saya diajak ke situ sama Bapak Fatoni dari yang ingatan itu ke tempatnya dia. Ustadz alhamdulillah, sekarang dia sudah bisa beli tanah, bangun rumah, hutangnya semua terbayar ratusan juta. Dari apa? Rongsokan. Jual beli apa namanya itu loh, ngambil rongsokan, kardus, apa rongsokan keliling kampung-kampung itu dijual lagi ke pengepul. Sekarang dia menjadi pengepul, bukan lagi menjadi apa? Tukang rosok cari rongsokan, masya Allah. Saya sudah ke sana, saya sudah datang, saya pengen tahu saya. Waktu kita apa namanya bareng-bareng pengajian saya ke sana. Coba saya diantarkan, saya pengen ketemu orangnya. Engko tak ceritanya pengajian. Sempat hampir stres itu para jemaah. Linglung. Bayangkan ditipu orang jutaan, truknya amblas, rumahnya amblas loh. Untuk nyaur utang masih kurang. Hutangnya masih ratusan juta. Akhirnya diberi oleh Allah pertolongan. Apa itu? Doa dan usaha. Perbanyak para jemaah. Yakin akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua contohnya adalah wadzabahu, berkurban. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah dalam berkurban, menyembelih. Menyembelih itu hanya untuk Allah. Kapan kita disyariatkan berkurban? Pada tanggal 10 hari Idul Adha, Idul Kurban, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Kita disyariatkan untuk berkurban, dianjurkan untuk berkurban bagi yang mampu. Ini semuanya kurban kita harus lillahi ta'ala. Tidak boleh panjenengan berkurban kemudian panjenengan mencari pujian manusia, tidak boleh. Harus berkorbannya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga, wasujudu, sujud. Sujud juga demikian, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersujud kepada makhluk. Tidak boleh bersujud kepada makhluk. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'alu at-tasi'a asyara, pertanyaan yang ke-19. Ma ta'rifu, apa definisi, apa arti tauhidil asma'i was sifat? Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa arti dari mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan dalam sifat-sifatnya? Allah itu memiliki apa para jamaah? Al-asma'ul husna. Nama-nama Allah yang maha indah. Nama Allah pertama adalah Allah itu sendiri. Allah itu namanya Allah. Tidak boleh kita memberi nama anak kita Allah. Kalau Abdullah boleh, artinya hambanya Allah. Nama Allah lagi Ar-Rahman. Tidak boleh kita memberi nama anak kita Ar-Rahman, tapi bolehnya apa? Abdur Rahman, hamba Allah yang maha pemurah. Nama Allah lagi apa? Ar-Rahim. Jangan memberi nama anak kita Rahim, yang betul apa? Abdur Rahim. Nama Allah lagi apa? Ar-Razzaq. Jangan memberi nama anak kita Ar-Razzaq, tapi berilah nama Abdur Razzaq, hambanya Allah yang maha memberi rezeki. Nah, kita harus percaya bahwa Allah itu memiliki nama-nama. Setelah kita percaya bahwa Allah memiliki nama-nama, kita dianjurkan, dituntunkan untuk setiap kali kita berdoa agar jangan lupa menyebut nama-nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Contoh nih, tadi masnya ingin hutang keluarganya lunas, gak usah malu mas. Allah itu maha kaya, gak usah khawatir. Panjenengan apa? Doa gini, ya Wahhab, wahai Allah yang maha memberi karunia. Ya Razzaq, wahai Allah yang maha memberi rezeki. Setelah itu berdoalah tadi doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nanti kalau tidak punya buku doa, saya mintakan dulu, saya punya buku doa pada teman, cuman saya nggak bawa. Nanti saya kirim PDF-nya, sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, atau beli buku-buku doa. Mesti ada doa
supaya dimudahkan melunasi hutang itu ada. Hadisnya sahih. Dan siapa yang mau membaca doa itu, insya Allah hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dibantu oleh Allah untuk melunasi hutangnya. Apa doanya tadi? Allahumma kfini, ya Allah cukupilah diriku, bihalalika, dengan harta yang halal darimu, an haramik, dari harta yang haram, wa agnini, dan berilah kecukupan untuk kekayaan kepadaku, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwak, sehingga aku tidak meminta-minta kepada selainmu. Ini doa manjur loh Pak. Kalau dibaca ini insyaallah hutang kita sebanyak apapun dibantu untuk lunas. Tadi contohnya itu salah satu jamaah kita yang dulu santri sempat hampir stres, alhamdulillah dilunasi semua hutang-hutangnya. Dan saya sudah kesana Pak. Betul-betul dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asy-Syaikh menjawab, al-jawabu, jawabannya, yang dimaksud mentauhidkan Allah dalam nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya adalah huwa ifradullahi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu yang Maha Suci, bima yakhtassu bihi, pada hal-hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah, min asma'in, baik berupa nama-nama Allah, wa sifatin, maupun sifat-sifatnya. Saya beri contoh ya. Allah itu punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua nama ini mirip. Kalau para kiai saya dulu mengartikan ya, misalnya Bismillahi, kelawan nyebut asmani Allah. Yang pesantrenan tahu ini. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahman, kang moho welas. Itu disebutkan oleh para ulama kang moho welas. Ar-Rahim tur kang moho asih. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, yang maha pemurah dan maha penyayang. Yang maha pemurah dan maha penyayang. Kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini nama di antara nama Allah. Termasuk apa para jemaah? Al-Asmaul Husna. Dan kita dianjurkan untuk menghafal Asmaul Husna. Ya, dia dianjurkan untuk menghafal. Itu kalau mushaf Al-Qur'an kebanyakan, kalau Al-Qur'an ini bukan Al-Qur'an, ini kitab ya. Di sini mesti ada Asmaul Husna. Panjenengan setelah baca Quran sampai baca saja, nanti hafal-hafal sendiri itu. Dan disebutkan dalam hadis, siapa yang mau menghafalkan nama-nama Allah, kemudian dia berupaya untuk mengamalkan kandungan-kandungannya, maka dia dijamin surga. Hadisnya sahih. Rasul bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1, 99 itu 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mau menghafalkannya kemudian berupaya untuk mengamalkan kandungannya, fa insyaallah dia masuk surga. Dijamin masuk surga. Nah, saya kaji sekarang yang Ar-Rahman Ar-Rahim pada zaman. Dua nama ini mirip. Kata para ulama, di dalam dua nama ini terkandung sifatur rahmah. Sifat Allah itu maha memberi, maha menyayangi hamba-hambanya. Kalau Ar-Rahman, itu rahmatnya Allah itu luas, semua makhluk dirahmati oleh Allah. Yang rajin ibadah dirahmati, yang tidak mau ibadah dirahmati, yang beriman dirahmati, yang belum mau beriman dirahmati, yang tua dirahmati, yang muda dirahmati, semua dirahmati. Itu sifat dari nama Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim tidak. Ar-Rahim ini hanya kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya beriman nanti pada hari kiamat. Diberikan nanti pada hari kiamat. Untuk siapa? Hamba-hamba Allah yang beriman. Apa di antara bentuk rahmatnya Allah pada hari kiamat pada jamaah? Orang beriman itu diberi cahaya. Waktu itu gelap nanti. Orang-orang yang tidak beriman tidak mendapatkan cahaya. Orang beriman diberi cahaya. Kemudian orang beriman ketika meniti jalan jembatan yang dibentangkan antara surga dan neraka itu orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan, tidak terjatuh dalam neraka jahanam. Kemudian orang beriman nanti di antara rahmatnya Allah dimudahkan hisabnya. Diberi hisaban yasira. Apa itu hisab yang mudah para jemaah?
Hisab yang mudah itu begini, ditunjukkan nanti catatan amal buruk kita, dan kita mengakui itu amal kita yang buruk, kemudian Allah tutup dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Itu namanya hisab yang ringan. Dan itu hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Nanti pada hari kiamat. Itu bentuk rahmatnya Allah. Rahmatnya lagi para jemaah adalah orang-orang beriman yang punya dosa-dosa besar yang belum sempat tobat, dan Allah tidak mengampuninya, tidak memaafkannya. Itu nanti akan masuk neraka. Namun karena Allah punya rahmat, yang masuk neraka ini dientas. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW di kitab-kitab itu, dientas, sudah gosong menjadi arang. Oleh Allah dimasukkan ke dalam namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Hadisnya begitu. Nanti dia tumbuh seperti tumbuhnya biji, jadi manusia lagi. Setelah dia tumbuh menjadi manusia, dimasukkan dalam surganya Allah. Itu bentuk rahmatnya Allah. Orang beriman tidak akan kekal dalam api neraka. Itu diantara bentuk rahmatnya Allah. Jika orang beriman itu masih punya dosa sampai meninggal dunianya, tidak akan kekal dalam api neraka. Nah di dunia ini Allah juga punya rahmat kasih sayang. Semua diberi loh para jemaah. Coba, Allah memberikan hujan ini hanya kepada orang yang mau sholat atau semua diberi? Semua diberi hujan. Allah memberi rezeki hanya kepada orang yang beriman atau semua diberi? Semua diberi. Bahkan orang-orang yang menentang Allah, yang tidak percaya Allah, orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah pun diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi keluarga oleh Allah, diberi pekerjaan oleh Allah. Itu namanya rahmat Allah yang luas di dunia. Tapi mereka tidak dapat rahmat Allah yang khusus di mana? Di akhirat. Hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Nah, kita memilih menjadi hamba yang beriman supaya kita dapat rahmat Allah yang umum, yang luas, dan yang khusus di mana? Di akhirat nanti kelak pada yaumul qiyamah. Itulah yang dimaksud dengan apa? Mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di sini beliau memberikan dalil, qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura itu para jemaah surat nomor 42 urutannya dalam Al-Quran. Surat nomor 42 dalam Al-Quran. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai', laisa tidak ada, kamitslihi yang serupa dengan Allah syai'un sesuatu apapun. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan akidahnya ulama-ulama salaf terdahulu, bahwa makhluk itu tidak bisa menyamai Allah. Sama sekali tidak ada sesuatu apapun dari makhluk yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Contoh para jemaah, saya beri contoh. Manusia punya badan ya. Manusia ini punya badan. Di badan kita ini ada ruhnya enggak? Ada ruh. Kita punya badan. Karena badan kita ada ruhnya, kita hidup toh? Hidup. Berarti manusia punya sifat apa? Sifatul hayah, sifat hidup. Saya tanya sekarang, Allah maha hidup apa tidak? Maha hidup. Panjenengan yang hafal Asmaul Husna, Allah itu punya nama Al-Hayyu, yang maha hidup. Ada dalam surat Al-Baqarah 255 itu loh, surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu itu Allahu la ilaha illa huwa, Allah yang tidak ada sesembahan yang berat disembah melainkan hanya Dia, Allah. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum lagi maha berdiri sendiri mengurus makhluknya. Allah itu maha berdiri sendiri mengurus makhluknya, semua diurus oleh Allah. Saya tanya para jemaah, Allah punya sifat hidup ya? Punya. Manusia juga punya sifat hidup. Tapi hidupnya manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kalau hidupnya Allah, hidup yang maha segalanya. Allah tidak pernah mati. Bahkan Allah disebutkan dalam Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ditimpa kantuk dan Allah juga tidak tidur. Kalau manusia hidup butuh apa para jemaah? Butuh tidur, dan manusia juga ngantuk. Enten sing ngantuk pengajian iki. Mau sore ngantuk di awan ngoten. Ya enggak ada yang ngantuk. Manusia butuh ngantuk. Manusia ngantuk dan butuh tidur. Saya punya cerita. Suatu hari saya mengisi pengajian di luar kota. Dapat cerita, ada seorang anak muda para jemaah. 2 hari 2 malam di depan laptopnya main game, meninggal.
Karena menurut dokter tidak boleh seorang itu 2 hari 2 malam tidak tidur sama sekali. Kalau 1 hari 1 malam masih bisa selamat. Tapi kalau 2 hari 2 malam tidak tidur sama sekali loh, walaupun 15 menit, 20 menit itu bisa meninggal. Nggak tahu apa yang dokter tahu, saya bukan dokter ya. Saya lupa tanya dokter apa para jemaah. Ya nggak kuat apa jantungnya atau apa. Karena apa? Pasokan ini oksigen di kepala itu tidak ada. Jadi meninggal. Masih muda itu, masih mahasiswa. 2 hari di depan komputer laptopnya meninggal dunia. Karena manusia itu hidupnya butuh kepada yang lain. Saya beri contoh. Kulo lanang mau wedok kulo niki. Dengar bahasa lanang wedok ya. Lanang suarane lanang genah. Gitu. Lanang saya, laki-laki. Saya butuh istri tidak Pak? Butuh. Itulah hidupnya makhluk. Justru kalau saya misalnya sudah siap menikah, saya sekarang 46 Pak. Dulu nikah usia 28. Kalau saya pemuda sudah siap menikah, kok tidak menikah, ini saya belum sempurna, secara hukum belum sempurna. Menurut Islam saya belum sempurna. Oleh karena itu, seorang yang belum menikah, separuh agamanya belum sempurna. Dalam Islam loh ya, separuh agamanya masih belum sempurna. Itulah hidupnya manusia. Justru sempurnanya kalau dibantu oleh yang lain. Ada istri jadi sempurna, wanita juga begitu, ada suaminya jadi sempurna. Contoh lagi, mohon maaf, nun sewu nggih, mun enten yang tersinggung. Sudah menikah, belum dikaruniai putra. Ya kan? Ini juga belum sempurna. Kalau sudah ada putranya, tambah sempurna. Begitulah hidup kita. Kita sudah punya pasangan, sudah sempurna, tambahi putra lagi sempurna. Kalau kurang, belum dikatakan sempurna. Kalau tambahi putra, lebih sempurna lagi. Begitulah manusia pada jamaah rahmatullah ta'ala. Kula niku guru nggih. Enjing kula niku ngajar teng aliyah kali perguruan tinggi. Sonten dalu atau akad ini saya ke masyarakat, keliling dakwah di masyarakat. Kula guru. Umpama kula dugi mriki teng Masjid Al-Ikhlas Zonjipur ini. Kemudian orang anak sing ngaji, kula dianggap napa Pak? Cara wamah dhewe ngeten nggih, Pak Ustaz nggih. Kula ceramah dhewe. Terus kene wong niki ne masang-masang mikrofon dhewe, ceramah-ceramah dhewe, ngerekam dhewe. Ki Ustaz gendengan nyaran opo piye? Dengan adanya jamaah pengajian saya berjalan. Inilah hidupnya manusia, butuh yang lain. Guru butuh murid, murid butuh guru, gitu. Umpami kula wau mboten dugi jenengan nunggu-nunggu ta? Begitu. Bos butuh karyawan, nggih mboten. Saged direktur kerjaane dhewe, duwe perusahaan, karyawane 1000, karyawane kon libur, adeke kerjaane dhewe. Saged para jemaah? Tidak bisa. Nyapu perusahaannya wis kesel. Belum lagi mengoperasikan mesinnya. Makanya manusia itu hidupnya penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Mboten asal sombong awake dhewe ini. Ora oleh sombong. Sombong mboten asal, takabur, gumedhe, congkak mboten asal. Angkuh tidak boleh kita ini. Karena kita ini butuh yang lain, tidak bisa hidup sendirian percuma. Panjenengan misalnya wong sugih ya, nang kawampu harus metiti basa Jawa Kediri mriki nggih metiti kan. Sami. Metiti kemelelet lho. Niki nggih kemelelet. Kemelinti ya, metiti kemelinti kemelelet. Alas wong-wong wis ora gablek duit. Kira-kira pecah saged glundung piyambak teng kuburan. Manusia ini hidupnya butuh orang lain. Lek lara lho butuh dokter, butuh obat, butuh apotek, butuh orang mengantarkan anak buahnya mengantarkan ke dokter atau ke rumah sakit. Makanya dalam hidup ini kita tidak boleh sombong. Karena manusia itu hidupnya penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tapi Allah Maha Hidup. Makanya kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk para jemaah. Mboten pareng. Ya ora pantes no. Menyamakan Allah dengan makhluk. Allah Al-Khaliq yang Maha Mencipta, kita Al-Makhluk yang diciptakan Allah. Ya beda. Dalam Islam ayatnya berbunyi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Wa huwa dan dia Allah As-Sami', zat yang Maha mendengar, Al-Basir lagi Maha melihat. Allah itu zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Pertanyaan berikutnya. As-su'alu al-isruna, pertanyaan yang ke-20. Udhkur, sebutkanlah wahai Syekh, ba'dha anwa'il ibadati, sebagian saja dari macam-macam ibadah. Jadi ini muridnya tanya kepada syekhnya, Syekh, tolong disebutkan
sebagian saja dari macam-macam ibadah itu apa saja? Al-jawab, jawabannya, min anwa'iha, di antara macam-macam ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, satu, yang pertama, ad-du'a'u, berdoa. Sudah kita bahas tadi. Panjenengan tahu tidak para jemaah? Sebab paling kuat terkabulnya doa itu apa? Ada yang tahu? Sebab paling kuat terkabulnya doa. Yang ini kadang-kadang orang biasa tidak punya. Apa itu Pak? Al-yakin, yakin. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah sesembahan kalian, wa antum, dalam keadaan kalian muqinuna, yakin bil ijabati, akan diijabahi, diperkenankan, dikabulkan oleh Allah. Jadi syarat doa yang paling kuat itu yakin. Syarat yang lain banyak, mengangkat tangan, tapi ini enggak terlalu kuat. Karena hukumnya yang sunnah ini, mengangkat tangan. Karena berdoa tidak mesti harus mengangkat tangan. Tanpa mengangkat tangan boleh. Nggih. Panjenengan berdoa tanpa mengangkat tangan boleh. Kapan itu? Sujud, sujud kan berdoa, kan enggak harus mengangkat tangan. Duduk di antara dua sujud, ya. Tapi kalau doa mengangkat tangan seperti misalnya doa kunut, itu mengangkat tangan. Tapi kalau doa di dalam sujud tidak perlu mengangkat tangan. Mengangkat tangan, apalagi berwudu. Tapi berdoa boleh tidak berwudu? Boleh. Bagaimana itu para jemaah? Panjenengan mendapatkan musibah. Lek nunggu wudu, ya musibahnya selak menerjang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan tidak berwudu, minta tolong kepada Allah. Misalnya para jemaah, tiba-tiba panjenengan di pinggir sungai tiba-tiba datang banjir besar. Panjenengan minta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Tanpa harus menunggu berwudu. Insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengalami ketika terjadi Gunung Kelut meletus tahun saya lupa 92 atau berapa. Waktu itu saya kelas 2 SMA. Para jemaah, kula niku kalih kanca-kanca kula. Yang paling tua saya waktu itu kelas 2 SMA, yang lain itu masih SMP, masih SD. Kita kalau tidak salah ber-12 orang, 12 orang. Kita main di bawahnya dam, preso dam para jemaah. Dam itu aliran dam. Damnya besar, lebarnya dari sini ke sini damnya. Besar sekali. Kurang umbo malah, nggih sak menten iki kurang lebih. Lah kita di bawah damnya itu begini, tinggi begini, airnya dari atas. Nah, kita mainan di bawah itu. Iki kok banyune aneh. Gak kok biasa nih, uwancles, uwanyep. Tapi sing kula kali kanca-kanca heran niku apa? Kok warnane kok ireng. Kados toyo sing kenging niku lho, dibuahi napa? Bekas bakaran itu loh. Jadi air itu hitam seperti air kena karbon itu loh. Tidak berapa lama itu ada bapak-bapak naik motor, "Leh, munggah." Itu kejadian menimpa saya dan teman-teman itu. Tidak bisa terlupakan sepanjang hidup saya para jemaah. Gang munggah. Langsung kita naik itu. Jaraknya jauh para jemaah, tinggi. Damnya segini tapi tanahnya tuh lebih lagi. Saya naik gitu, merambat naik supaya ke atas. Begitu sampai di atas, ya Allah bapak-bapak, air itu mak grojok, kayu gelondongan, sapi, cikar itu katut semuanya. Alhamdulillah kita diselamatkan Allah dalam sekian menit atau sekian detik saja. Kalau Allah tidak datangkan pertolongan ini, bapak yang naik motor ini kita meninggal semuanya 12 anak. Saya ingat-ingat itu waktu itu 12 anak ini rajin ke masjid dulu, melu TPQ, gayane sholat di masjid, bahkan turun ke masjid kabeh wong arek luar, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin doa-doa kita setiap hari itu baru dikabulkan saat ada musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat Pak. Kalau tidak sudah mati sejak SMA saya, Pak. Kayu gelondongan itu. Jadi ternyata itu lahar dingin. Saya tidak tahu itu lahar dingin, Pak. Karena itu aliran sungai dari Kelut, dari Gunung Kelut, Pak. Tidak tahu. Lah dingin enak dolanan nang sawah wadem biasanya jam samonten panas kita. Itu siang hari. Saya teringat itu mungkin doa-doa kita selama kita sholat di masjid, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal istighatsatu, beristighatsah. Jadi istighatsah itu termasuk ibadah, para jemaah. Istighatsah itu apa toh? Istighatsah itu bagian dari doa. Perhatikan nggih para jemaah nggih. Doa itu umum. Saya ibaratkan doa itu lingkaran besar,
di dalamnya ada lingkaran kecil namanya al-istighosah, meminta tolong kepada Allah dalam kondisi gawat atau genting. Itu istighosah. Meminta tolong kepada Allah dalam kondisi apa? Gawat atau genting. Itu istighosah namanya. Jadi misalnya terjadi bencana, terjadi apa? Misalnya kekacauan, peperangan dan seterusnya, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi genting dengan kita beristighosah. Minta tolongnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'anatu, dan meminta tolong dalam kondisi-kondisi biasa. Kalau doa itu umum. Doa itu kadang minta sembuh, minta pekerjaan, minta diberi apa gitu. Sudah masuk zuhur nggih? Nggih. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada jamaah, insyaallah ditandai sampai bab yang ke-20 belum selesai ya. Tidak terasa ngajinya, masalah panjenengan kalau lirik gak saya ngantuk kecuali 1-2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, khususnya Bapak Takmir dan dari Takmir Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan pahala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.